Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang mungkin belum banyak memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, lama tidak bersama Mila di Gapai Kemuliaan. Betul, Masya Allah, ini sebuah kesempatan yang Masya Allah sekali. Terima kasih sudah hadir. Hari ini Pak Kiai kita akan belajar mengkaji ilmu terkait profilnya Imam Syafi'i. Tapi nanti kita akan elaborasi nanti. Saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara tentang profil ulama besar kita ini, Imam Syafi'i. Ini kan sangat menarik ya, kita bisa belajar bagaimana beliau sebenarnya, karakter beliau bagaimana, kemudian bagaimana proses berpikir beliau dalam melihat pembelajaran agama seperti apa. Nah, boleh tidak kita diberikan secara singkat gambaran sebenarnya bagaimana gaya berpikirnya beliau, seperti apa karakter beliau? Tafadhol Pak Kiai. Al-Imam Asy-Syafi'i yang nama lengkapnya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini dinisbahkan kepada kakek atas Syafi' ini adalah imam fikih yang nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah di kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi di antara imam fikih yang paling masyhur itu Imam Syafi'i yang bernasab sama dengan Rasulullah, sama-sama keturunan Quraisy. Beliau ini adalah manusia yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Lahir sebagai anak yatim dengan keterbatasan ekonomi, diberikan oleh Allah usia yang dalam ukuran kita usia yang tidak panjang. Beliau lahir di Gaza, ya, di Palestina. Ada yang meriwayatkan beliau lahir itu di Yaman. Ada yang meriwayatkan di Palestina tetapi di Asqalan yang sekarang mungkin sudah menjadi bagian dari pendudukan Israel. Di tiga tempat menurut riwayat yang masyhur itulah Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Nanti beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Jadi bisa dibayangkan Mila, ini Imam Syafi'i usia beliau itu hanya 54 tahun. Tetapi bisa meninggalkan hazanah keilmuan yang dipakai sampai hari ini dan mungkin di masa yang akan datang. Kalau tidak memiliki keistimewaan, rasanya tidak mungkin ada manusia dengan usia 54 tahun tetapi namanya itu tetap abadi sampai ribuan tahun. Ada anak yang dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan lahir itu tidak di tanah airnya sendiri. Beliau lahir dalam riwayat yang masyhur itu di Gaza, di Palestina, itu dalam keadaan yatim. Kemudian dibawa oleh ibunya di masa bayinya itu berjalan kaki dari Gaza ke Mekah. Kemudian secara singkat beliau hafal Al-Quran itu dalam dua riwayat. Ada yang mengatakan di usia 7 tahun dan ada yang mengatakan di usia 9 tahun. Jadi usia 7 tahun itu hafal Quran 30 juz. Saya mungkin usia 70 tahun, juz 30 masih muter-muter gitu. Ini tentu menunjukkan keterpilihan beliau untuk membawa dan melestarikan risalah Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran Imam Asy-Syafi'i secara singkat. Dan kemudian kalau kita tahu ya Pak Kiai, secara umum itu kan ada 4 mazhab besar ya di dunia. Salah satunya Imam Syafi'i. Sebenarnya adakah perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadi signature ya bahasanya gitu ya Pak Kiai, antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, terutama Imam Syafi'i? Pasti ada, karena yang paling penting para pemirsa untuk ketahui bahwa mazhab itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi.
Kita semua dalam hidup ini pasti memiliki metode cara berpikir. Jadi yang namanya mazhab itu sebetulnya adalah pola pikir, metode dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu Allah yang menciptakan akal pada diri manusia. Sehingga keseimbangan antara akal manusia dalam memahami nas Quran dan nas hadis yang bisa dipahami dengan akal yang sehat, itu yang akan menjadi satu kesatuan keindahan syariat Allah. Ini kalau kita lihat dalam contoh yang paling mudah sekalipun, di mana-mana itu terjadi. Misalnya ahli masak. Kalau Mila mau masak, melihat buku masakan, maka kan di buku masakan itu dijelaskan ya bumbunya apa saja, bahan-bahannya, komposisinya sampai yang paling detail. Tapi kita tahu kan, berbeda tangan dan berbeda orang, itu rasa masakannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap memasak itu ada metodenya. Saya dulu termasuk orang yang suka masak. Jadi saya dulu belajar betul ilmu memasak. Ada bawang, ada cabai misalnya, ada tomat yang menjadi bumbu utama dari satu masakan. Maka saya perlu tahu nih metodenya. Di antara bawang, cabai, kemudian tomat. Ini mana yang dulu harus saya masukkan ke penggorengan? Tentu orang yang pernah masak akan mengatakan bawang terlebih dahulu karena matangnya lama. Kemudian cabai, baru yang terakhir itu tomat. Bahkan saya dulu ketika masak diajarkan oleh kawan saya berkebangsaan Thailand. Itu cara mematikan dan menyalakan kompor. Ada masa di mana ketika kita memasukkan bahan itu, kompornya memang dalam keadaan panas tapi apinya dimatikan. Nanti dinyalakan. Nah, ini namanya metode. Kita urut saja, pijet, itu ada metodenya. Ada orang yang mengambil dari bagian kaki, ada orang yang memulainya langsung di bagian punggung misalnya. Itu kan metode. Nah, secara manusiawi, setiap manusia itu punya metode. Yang nanti metode ini akan dia gunakan sebagai parameter untuk melakukan apapun. Parameter masak seperti ini, parameter mengemudikan mobil seperti ini, dan parameter memahami Quran hadis seperti ini. Ini yang nanti melahirkan yang namanya mazhab. Jadi kalau kita melihat misalnya apa perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang berkembang sebelumnya. Di sana ada dua mazhab besar. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dengan Imam Abu Hanifah yang ada di Irak. Kemudian ada mazhab Al-Maliki, itu adalah Imam Malik bin Anas, itu ada di kota Madinah. Mazhab ini berkembang pada masanya, merepresentasikan yang disebut di dalam fikih itu sebagai mazhabu ahli ra'yi dan mazhabu ahli hadis. Ini tidak bisa digebiah-uyah. Yang di Irak Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan mazhab yang mengedepankan logika. Sementara mazhab ahli hadis yang ada di Irak itu dikenal dengan ketaatannya secara kaku terhadap nas Quran dan hadis. Tetapi kalau kita lihat itu sebetulnya tidak murni dan tidak boleh dipahami. Oh, Imam Abu Hanifah itu pakai logika. Kalau Imam Malik itu tidak pakai logika. Imam Abu Hanifah itu meninggalkan hadis. Kalau Imam Malik itu pasti berpegang pada hadis. Bukan itu. Tapi metode. Pendekatannya. Imam Abu Hanifah yang hidup di satu lingkungan yang berbeda dengan lingkungannya Imam Malik. Maka di antara sebabnya kenapa tumbuh mazhab ahli ra'yi logika ini, karena untuk mempercayai sebuah hadis itu tidak mudah. Karena berkaitan dengan kredibilitas dan integritas orang-orang yang ada di sana. Maka Imam Abu Hanifah punya ukuran tersendiri, punya parameter tersendiri untuk menerima hadis tertentu. Sehingga ada hadis yang sangat sahih tapi ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Bukan berarti Imam Abu Hanifah menolak hadis, tetapi pemahaman hadis ini, kata Imam Abu Hanifah, bertentangan dengan logika Quran hadis secara keseluruhan. Jadi Imam Abu Hanifah itu membangun logika global yang dia simpulkan dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, dia simpulkan menjadi satu ukuran. Ini loh A. Kalau nanti ada hadis ahad
ya sekalipun sahih bertentangan dengan logika ini secara keseluruhan, maka hadis itu dianggap oleh Imam Abu Hanifah mansuh, tidak berlaku karena bertentangan dengan ayat Quran yang banyak ini atau hadis lain yang juga secara keseluruhan sekalipun boleh jadi makna kecilnya itu konteksnya berbeda. Ini Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik di Madinah, itu karena peradaban Madinah yang tidak semaju yang ada di Irak. Persoalan yang beliau hadapi, itu banyak sekali yang sudah diselesaikan sebelumnya. Karena kan tidak berbeda cara peradabannya. Misalnya terkait dengan macam-macam harta. Ya harta itu masih unta. Harta itu masih kurma. Sementara Imam Abu Hanifah, harta itu tidak sesederhana apa yang ada di dalam hadis Nabi. Ada harta-harta baru yang dulu tidak ada di masa Rasulullah. Ada binatang baru misalnya yang berbeda dengan unta, berbeda dengan sapi, tetapi masuk kategori ini. Maka beliau menggunakan logika. Imam Malik karena masalah yang dihadapi di Madinah tidak banyak, sementara hadis yang beliau miliki itu banyak sekali, ya, maka beliau kemudian lebih concern untuk menghimpun hadis, ya, menghafal hadis dan mengamalkan hadis apa adanya karena realita di Madinah masih apa adanya seperti dulu. Imam Syafi'i ini seakan-akan menjadi penyempurna dari beliau-beliau ini. Imam Syafi'i belajar ke Madinah nih, tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi di Madinah bertemu dengan Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah yang sepeninggal gurunya ngaji di Madinah. Jadi ini gabungan dari dua mazhab, mazhab Imam Abi Hanifah dan mazhab Imam Malik. Masya Allah, luar biasa. Sangat menarik ya kita bicara soal bagaimana profilnya Imam Syafi'i ini. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.